Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dengan nomor pokok mahasiswa 0121022 dari jurusan Komunikasi Reguler Pagi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah jurnalistik di Indonesia. Sebelum kita memasuki sejarah, marilah kita ketahui jurnalistik itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti jurnal, berarti catatan mengenai kegiatan dan kejadian sehari-hari yang kemudian diartikan lebih khusus sebagai catatan harian atau surat kabar. Di Indonesia sendiri, jurnalistik awalnya disebut sebagai publistik. Jurnalistik memiliki dasar aktivitas yaitu meliput, mengolah, dan menyajikan informasi. Dalam proses peliputan dan pengumpulan berita, para jurnalis menggunakan prinsip 5W1H. Ditambah dengan hubungan kepentingan dan akibat dari kejadian yang sedang terjadi atau menjadi tren terkini. Berdasarkan sejarahnya, dunia jurnalistik Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama jurnalistik kolonial, kedua jurnalistik Cina, ketiga jurnalistik nasional. Nah, di sini banyak sekali pengertian-pengertian tersebut, bisa kalian baca sendiri. Ya, sedangkan jika menilik sejarah jurnalistik di Indonesia berdasarkan perkembangannya, bahwa jurnalistik di Indonesia terbagi ke 6 masa. Yang pertama, yakni masa pendudukan Belanda, di mana pada masa ini ditandai dengan terbitnya surat kabar Memories der Novelis pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Choin. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan sampai tahun 1688. Yang kedua, pada masa pendudukan Jepang. Dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Perkembangan jurnalistik di masa pendudukan mengalami kesulitan, di mana kebebasan pers sangat dibatasi dan tentunya ditekan untuk mengikuti kepentingan pemerintahan Jepang pada saat itu. Yang ketiga, pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu, kondisi Indonesia masih terbilang rapuh dan terancam kedaulatannya dari berbagai pihak yang ingin merebut negeri ini. Dan pada masa itulah surat kabar memiliki peranan penting sebagai sarana penguatan warga negara Indonesia dan berbagai perlindungan dari hasutan yang disebarkan Belanda melalui media massa mereka. Di masa itu juga banyak surat kabar yang dibredel karena dianggap melawan pemerintah saat itu. Dan tak sedikit pula wartawan yang ditangkap karena dianggap mengancam pemerintahan, padahal mereka hanya ingin menyuarakan kebenaran. Saking memburuknya kondisi jurnalistik dan pers di Indonesia, tanggal 1 Oktober 1958 dianggap sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini disebut juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh kepada kebebasan pers dan dunia jurnalistik di Indonesia, di mana setiap orang selama memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun. Namun justru karena itu, setiap surat kabar dan majalah berlomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya dengan agak sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media pada saat itu. Makin lama keadaan semakin memburuk seperti terjadinya perang pena dan fitnah di mana-mana. Pemerintah pun membuat peraturan yang berkaitan dengan dunia jurnalistik supaya dapat sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir pada masa reformasi. Perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers yang membolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaruan izin karena SIUPP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini terlihat dari berkembang pesatnya jurnalistik baik cetak, elektronik, digital, dan internet dan lain-lain. Oleh karena itu, pemberitaan semakin cepat tersebar dan meluas sehingga masyarakat di daerah pedesaan pun mampu mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di perkotaan. Begitupun sebaliknya. Dan sekilas penjelasan saya tentang sejarah jurnalistik di Indonesia. Terima kasih, saya Muhammad Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.